Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pembagian suku banyak dengan pembagi berderajat 2. Nah, di mana kali ini kita akan menggunakan metode Horner untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi, yang pertama itu ada dua cara sebenarnya. Karena pembagi itu kan dia berderajat 2 ya. Berderajat 2 ini bisa saja dia tidak bisa difaktorkan. Jadi caranya itu kalau kalian menemukan soal dengan pembagi berderajat 2 ini atau lebih ya, itu kalian faktorkan yang ya seperti ini, kan nanti diperoleh nilai X-nya, yaitu misalkan di sini akar-akarnya itu kita sebut hasil dari pemfaktorannya itu adalah akar-akar. Jadi akar-akarnya itu misalkan kita sebut X1, bukan, X sama dengan K1 dan X sama dengan K2. Nah, jadi cara membaginya sama caranya dengan Horner biasa. Kita buat ya seperti ini. Bla bla bla, fungsinya kita taruh, nilai K1-nya kita taruh di sini. Jadi satu-satu mengerjakannya. K1-nya dulu kita Hornerkan, nanti kan dapat hasilnya di sini. Nah, kita Hornerkan kembali. Jadi 2 kali Horner dengan nilai X-nya yang K2 ini. Nah, jadi nanti hasilnya itu ada di sini ya, menghasilkan sisa. Yang pertama ini kita sebut dengan S1, yang ini kita sebut dengan S2-nya. Sisa pertama, sisa kedua dari Horner pertama dan Horner kedua. Nah, hasilnya itu adalah yang di sini. Ini adalah hasilnya nanti. Dan ini sudah patokannya sudah hasil, sudah bentuk, tidak perlu dikerjakan lagi. Nah, namun kalau sisa itu harus menggunakan rumus. Ya, jadi rumusnya itu, nah kalau dia hasil, ya, kalau di depan X kuadratnya ini dia ada koefisien selain 1, ya, misalkan 2, 3, min 2, dan seterusnya, atau min 1, itu nanti hasilnya ini dibagi dengan A. Jadi nanti H2-nya, hasil terakhir yang tadi yang saya kotaki itu, H2-nya, H2X itu nanti kalian bagi dengan A. Ya, koefisien dari X pangkat 2 ini. Nah, kalau dia sisa, rumusnya adalah S2, ya, sisa yang kedua itu, dikali dengan X kurang K1, ditambah dengan S1. Jadi nanti ini yang harus kalian perhatikan. Jadi cara yang pertama tadi itu adalah Horner. Jadi 2 kali Horner. Nah, di sini ada fungsi fx-nya yang dibagi oleh dengan ini. Dibagi oleh 2x kuadrat tambah x kurang 1. Nah, jadi pertama, pembaginya ini, ya, kita simbolkan ini px, itu kita faktorkan. Jadi 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 1, kita faktorkan. Menghasilkan 2x ya, 2x kuadrat berarti 2x kali x, perkalian yang hasilnya min 1 itu adalah min 1 kali positif 1. Jadi misalkan di sini min 1, ini positif 1. Nah, kalau dijumlah ya, yang dijumlah itu adalah yang ini. Ujung yang ini, yang saya tandai. Ini kalian jumlah. Jadi 2x kali positif 1 kan 2x. Ditambah dengan min 1 kali x itu negatif x atau negatif 1x. Nah, kalau kita tambah ini kan menghasilkan positif x ya, karena ini positif kali negatif itu negatif. Jadi 2 dikurang x, 2x kurang x itu sama dengan positif x. Nah, karena yang di tengah ini positif x, maka ini pemfaktorannya sudah benar. Nah, nanti kalau sudah kita temukan pemfaktoran ini, kalian cari nilai k-nya. Jadi di sini 2x kurang 1 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan positif 1, x-nya sama dengan 1/2. Ini adalah k-nya, k1. Ya, ini adalah k1-nya. Lalu di sini untuk x tambah 1 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah k2-nya. Ini adalah k1. Oke? Jadi boleh terbalik sebenarnya. Misalkan ini adalah, ini misalkan 2x kurang 1-nya kalian taruh di belakang, x tambah 1-nya itu di depan. Nah, jadi itu tidak masalah. Yang penting konsisten dalam penempatan pada keterangan di rumusnya itu. Kan ada kan tadi rumusnya S2 dikali dengan X kurang K1. Jadi kalau kalian mendahulukan X tambah 1 di sini sebagai K1-nya, maka nanti K1-nya di sini adalah yang negatif 1. Otomatis S2 dan S1-nya itu akan berubah, tidak sama jika K1 dan K2-nya ini tertukar. Bisa dipahami ya. Jadi kita peroleh nilai K1 dan K2-nya. Oke, sekarang kita Hornerkan. Jadi 2, 7, min 5, 1 ini adalah koefisien angka-angka yang ada di fungsi yang dimintanya itu. 2, 7, min 5, 1. Ingat, negatif itu miliknya angka tersebut. Jadi dia harus ikut. Terus X1 dulu kita Hornerkan. Jadi pertama ini 2 ini turun.
ya kan? Caranya sama seperti Horner sebelumnya. Jadi nanti 2 yang ini kalian kalikan dengan setengah. Jadi 2 kali setengah itu sama dengan 1. Nanti ditambah 7 tambah 1 itu udah 8. 4 kali setengah itu sama dengan 8 kali setengah itu sama dengan 4. Nah, jadi kan kalau dikali setengah berarti 8 kali 1 dibagi dengan 2. Itu dapat 4. Min 5 ditambah 4 itu min 1. Jadi min 1 kali setengah itu min setengah. Nah, kita jumlahkan 1 tambah negatif setengah. Anggapannya kan negatif kali positif itu dia negatif. Jadi 1 kurang setengah itu sama dengan setengah. Ya, ini adalah S1-nya. Nah, baru kita Hornerkan untuk yang kedua kalinya. Di sini kita pakai X2-nya atau K2-nya. K2-nya tadi min 1. Jadi 2 yang ini tetap turun. Ya, 8 ini kita jumlahkan nanti dengan hasil perkalian 2 dikali min 1. 2 kali min 1 itu min 2. Jadi 8 tambah min 2 itu 6. Ya, 6 kali min 1 itu negatif 6. Nah, nanti di sini adalah sisanya. Sisa yang kedua atau S2. Min 1 tambah min 6 itu sama dengan min 7. Oke, jadi nanti di sini ini adalah hasilnya. Ya, hasil H2X-nya. 2 dan 6. Nah, karena di sini kan X-nya pangkat 3 ya. X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2. Kalau dibagi kan berarti pangkatnya dikurang. Jadi X pangkat 3, 3 kurang 2 itu sama dengan 1. Nanti di sini 2 ini memiliki variabel X pangkat 1. Jadi 2X pangkat 1 ditambah 6. 6 ini ya sebagai konstanta. Jadi yang di akhir itu dia konstanta, variabelnya berpangkat 0. Tapi tidak perlu kita tulis. Oke, di sini sudah saya tuliskan komponen yang harus kita gunakan nanti. Nah, jadi untuk hasil, ya, jadi hasilnya itu nanti H2X dibagi dengan A. Berarti sama dengan 2X tambah 6 dibagi dengan 2. A-nya itu sama dengan 2. Jadi nanti baginya per suku. 2X bagi 2, 6 bagi 2. Jadi nanti di sini kita peroleh X tambah 3. Nah, ini adalah hasilnya. Sedangkan sisanya itu tadi rumusnya adalah S2 dikali dengan X kurang K1 ditambah dengan S1, di mana S2-nya itu min 7, ya, X dikurang K1-nya itu tadi sama dengan setengah. Jadi harus konsisten, kalian tidak boleh tertukar K1 dan K2-nya. Nanti hasil S2 dan X1-nya ini akan otomatis salah, ya. Jadi perhatikan K1-nya itu yang mana, yaitu yang kita gunakan tadi X sama dengan setengah untuk K1-nya. Ditambah S1. S1-nya ini itu nilainya sama dengan setengah. Nah, berarti nanti di sini kita kalikan min 7 kali X, min 7X, min 7 kali positif setengah, min 7 kali negatif setengah, itu positif 7/2, ya, karena 7 bagi 2 itu tidak bisa, maka 7 dikali 1 saja, jadi 7/2 ditambah 1/2. Nah, akan menghasilkan min 7X ditambah, karena ini penyebutnya sudah sama, per 2, maka cukup kita jumlahkan bagian pembilangnya. 7 tambah 1 itu udah 8, jadi 8/2, sehingga itu akan menghasilkan min 7X ditambah 4. Nah, ini adalah sisanya. Jadi untuk pembagian berderajat 2, ya, pembaginya, maka harus menggunakan beberapa rumus untuk menemukan hasil dan juga sisa pembagian. Oke, dan berikut adalah hasil pengerjaan dengan metode cara bersusun. Silakan kalian coba sendiri menemukannya bagaimana, oke? Oke, ini metode Horner juga untuk penyelesaian soal pembagian suku banyak dengan berderajat 2 untuk pembaginya. Nah, ini itu dimix dengan cara Pak Sukino. Jadi, beliau ini adalah penemu cara menyelesaikan soal pembagian suku banyak dengan metode Horner. Karena apa? Karena pembagi ini itu belum tentu selalu bisa difaktorkan. Jadi contoh di video sebelumnya yang cara bersusun itu kan dia X tambah 2, X kuadrat tambah 2, X tambah 3. Nah, ini pembaginya. Kalau kita faktorkan, ya, ini kan X. Perkalian yang hasilnya 3, itu kan 3 kali 1 saja, atau 1 kali 3. Nah, tidak ada angka lain. Jadi, kalau dia menghasilkan positif 3, ada 2 kemungkinan. Positif-positif, ya, atau negatif-negatif. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah X ini kan dikali ke gini kan tadi ya? Karena dia 1 di sini itu tidak ada masalah, kalian cukup menjumlahkan yang angkanya ini saja. Jadi, 3 ditambah 1, apakah dia nilainya sama dengan 2? Tidak kan? 3 tambah 1 kan nilainya sama dengan 4. Berarti itu salah. Nah, coba kita gunakan
tanda yang berbeda. X kurang 3, X kurang 1. Nah, min 3 ditambah min 1, min 4. Sedangkan di sini mintanya positif 2. Nah, berarti pembagi yang ini itu dia tidak bisa difaktorkan. Jadi, bagaimana menyelesaikan soal dengan pembagi yang tidak bisa difaktorkan tersebut? Maka Bapak Sukino ini itu dia menemukan cara menggunakan metode Horner dengan cara beliau sendiri kayak gitu. Jadi di mix antara metode Horner dengan cara beliau. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Jadi nanti di sini kalian harus temukan ya nilai daripada K1. K1 itu pakai rumus min C per A. Jadi C ini, konstanta ini, kalian bagi dengan koefisien X pangkat 2 ini. Sedangkan untuk K2-nya itu sama dengan min B per A. Jadi jangan tertukar. Ya, tidak boleh tertukar. Jadi kalian mengerjakan yang terlebih dahulu yang K1. K1-nya itu adalah yang C per A. Ya, jadi tidak boleh tertukar. Boleh nggak saya kerjakan untuk Horner yang di pertama itu adalah si min B per A ini? Tidak boleh. Pokoknya yang dikerjakan harus min C per A dulu untuk K1-nya. Jadi posisinya itu harus berurutan seperti ini, tidak boleh tertukar. Oke, saya tekankan sekali lagi. Nah, setelah itu kalian buat bagan. Bagannya seperti ini. Ini perhatikan ya caranya. Kalian tulis koefisien yang ada di fungsi fx-nya ini. Jadi sini P, Q, R, S, T. Seperti itu kan. P, Q, R, S, T. Terus untuk K1-nya, kita taruh di paling atas. Dan K2-nya di bagian bawahnya. Seperti ini. Oke? Nah, caranya seperti ini. Ya. Untuk angka pertama, dia itu selalu turun sendiri. Jadi di sini kosong kan, di sini juga kosong. Ini kosong. Jadi nanti si P-nya ini turun. Nah, P-nya ini turun. Setelah itu, cara mengerjakannya itu dia diagonal. Jadi kan di sini posisinya P. Sorry ya, ini saya coret-coret dulu. Nah, jadi si P ini bakalan berteman dengan nih, angka yang di sini. Nah, ya. Jadi ini X ini saya akan hapus. Jadi otomatis angka di bawah Q ini dia akan kosong. Jadi perhatikan posisi kosong daripada tempat-tempatnya ini. Jadi sini kolom pertama ini 2 baris, dia kosong. Sedangkan kolom keduanya cuma yang baris pertama ini saja yang kosong. Nah, bagaimana menempatkan atau mendapatkan hasil di sini, si X ini dan di sini. Ya. Jadi yang di sini itu kalian kalikan. Jadi sama konsepnya, dikali. Ya, P ini kalian kalikan karena dia posisinya di bawah sini, maka nanti dikalikan dengan K2. Jadi nanti di sini P ya, P itu kalian kalikan dengan min B per A kayak gitu. Ya, atau dikalikan dengan K2 kayak gitu aja dah. K2. Nah, seperti itu. Oke. Di P yang ini kalian kalikan dengan K2 karena posisinya ada di baris ketiga tuh, 2, 3 yang ini. Sedangkan baris yang di sini itu berarti si P dikalikan dengan K1 karena dia adanya di sini. Sejajar dengan K1. Jadi nanti di sini P dikali dengan K1 seperti itu. Lalu kalian jumlahkan ini Q ditambah, ini anggapnya 0. Jadi Q tambah 0 ditambah hasil ini akan menghasilkan misalkan P2. Di sini P1 ya. P2. Bisa dipahami? Jadi P2 ini adalah hasil penjumlahan Q dan P dikali K2. Jadi P2-nya ini itu hasil penjumlahan. Nah, sekarang menemukan angka selanjutnya. Jadi sini nanti P2 ini diagonal lagi. Temannya adalah yang ini. Di bawah R yang ini ya. Dan di bawah S bagian pertama ini. Jadi nanti P2 untuk mendapatkan yang di sini itu berarti dikalikan dengan K2. Jadi nanti di sini P2 dikali K2. Sedangkan yang S itu nanti P2 dikalikan dengan K1. Nah, seterusnya sampai nanti dia terakhir. Nah, ini kan kita jumlah, dapatnya P3, ya kan? Setelah itu P3 ini juga sama seperti tadi. Kita kalikan untuk mendapatkan angka selanjutnya yang di bawah S ini dan di bawah T ini. Nah, di bawah S berarti P3 dikalikan dengan K2, sedangkan untuk yang di bawah T ini itu dia P3-nya dikalikan dengan K1. Nah, perhatikan, kalau sudah mentok di angka terakhir,
di angka terakhir, P ini kan konstanta ya, di angka terakhir, itu di bawah ini otomatis tidak terisi, walaupun nanti kalian akan mendapatkan nilai daripada P4, penjumlahan dari S tambah PK1 ditambah P3 kali K2 ini akan menghasilkan P4. Namun kalau kita kalikan lagi ya, di sini kan tidak ada teman nih. Misalkan nih saya bikin. Nah, yang di sini kan tidak ada teman. Kalau kita kalikan otomatis tidak ada teman. Oke lah, di sini dia bisa kita jumlahkan dengan si baris T ini, kolom T ini. Tapi untuk yang dua ini dia tidak ada. Maka dari itu, untuk yang terakhir, untuk yang konstanta, ya, untuk yang konstanta itu kalian sudah bisa pastikan bahwa di baris ini itu dia kosong. Ya, jadi yang tempat kosong yang di sini 3 dari depan yang ini dan terakhir di bawah sini itu adalah posisi kosong. Nah, kalau sudah perhatikan ya, perhatikan. Ini kan X pangkat 4 ya, dibagi dengan X pangkat 2, berarti 4 kurang 2 itu 2 ya, X pangkat 2. Nah, hasilnya itu dia berpangkat 2. Kalau dia berpangkat 2, maka dari depan ya, kalian, ini ada P5, penjumlahan T ditambah P3K1 ini menghasilkan P5. Jadi, dari depan, karena dia X pangkat 2 itu dia terdiri dari 3 suku, ya kan? Kalau kalian bingung misalkan, oh X pangkat 2 itu berapa angka dari depan yang harus kita ambil? Ya kalian gambar aja, misalkan di sini coret-coret X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Kan ini konstanta nih, konstanta, suatu angka doang. Jadi kan ada berapa di sini? Ada 3, tuh 2, 3. Berarti dari depan kalian potong, 1, 2, 3, berarti di sini nih. Nah, di sini yang saya garisi ini dari P1 sampai P3 itu adalah hasilnya. Sedangkan P4 dan P5 ini adalah sisanya. Ya. Jadi sudah selesai. Karena dia sisa ini ada 2 angka, ya, maka nanti dia bernilai apa? Coba perhatikan. Ini kan X pangkat 2 nih. Ada 3 suku. 2, 3. Ada 3 angka berarti tuh. Kalau dia terdiri dari 2 angka, berarti dari belakang kalian hitung nih. 1, 2. Oh, ternyata nanti sisanya ini P4X tambah P5 kayak gitu. Jadi nanti di sini variabelnya variabel X pangkat 1. Nah, sebagai pemahaman secara gampangnya, itu kita langsung ke contoh soal saja. Oke, soalnya masih sama seperti sebelumnya. Jadi kita temukan K1-nya dulu. Jadi K1 sama dengan min C per A. Berarti min dari C. C-nya di sini adalah min 1. Berarti min 1 dibagi A-nya adalah 2. Min kali min itu dia positif, jadi 1 per 2 untuk K1-nya. Sedangkan K2-nya itu sama dengan min B per A. Min B-nya itu adalah yang di tengah. Nah, X kan berarti dia positif 1 di sini. Berarti 1 per A-nya itu 2. Jadi 1 min 1 per 2. Itu untuk K2-nya. Nah, sekarang kita selesaikan di bagian polinomialnya. Bagian Hornernya. Jadi di sini kita taruh angkanya 2, 7, min 5, 1. 2, 7, min 5, 1. Nanti ditambah di sini. Untuk K1-nya itu sama dengan setengah. Sedangkan K2-nya itu sama dengan min setengah. Jadi K1 dan K2-nya ini tidak mesti harus sama dengan nilai daripada pemfaktoran. Anggap saja kalian tidak tahu pemfaktorannya itu berapa, kayak gitu kan. Karena belum tentu pembaginya ini bisa difaktorkan seperti yang sudah saya jelaskan. Kenapa menggunakan metode ini. Nah, jadi di sini harus kalian kosongi posisinya. Terus yang di sini kan kosong nih. Nah, berarti yang ditandai bintang seperti ini itu dia kosong. Nah, 2 ini turun. Ya, 2 ini turun. Jadi bisa kalian titiki supaya dia bentuknya itu diagonal. Berarti 2 ini nanti dikalikan dengan K2 dan K1-nya itu yang di sini. Nah, kita kalikan dulu dengan K2-nya. Jadi 2 dikali min setengah itu sama dengan min 1. Ya. Terus 2 dikali setengah itu dia positif 1. Kita taruh di sini. Oke, lalu kita jumlah yang ini dulu supaya mendapatkan P2 yang di sini. 7 ditambah min 1 itu positif 6. Nah, positif 6 itu kita kalikan dengan K2 untuk mendapatkan posisi ini dan juga posisi yang di sini. Jadi 6 dikali min setengah itu min 3 ya. 6 dikali setengah itu positif 3. Nah, kita jumlah min 5 ditambah 1 itu min 4. Min 4 tambah min 3 itu min 7. Jadi di sini min 7, 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Nah, perhatikan, karena ini sudah selesai ya. Jadi kalian perhatikan, X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Berarti pangkatnya dikurang. 3 kurang 2 itu sama dengan 1. Berarti X pangkat 1,
X pangkat 0. Seperti itu. Berarti ada 2 angka dari depan yang kita cut. Nah, seperti ini yang kita cut. Berarti ini adalah hasil. Dan ini adalah sisa. Oke? Nah, namun sama nih kayak yang sebelumnya, bahwa 2 untuk hasil ini itu karena ada A-nya di sini ya. Maka nanti kita harus bagi dengan A-nya. Sorry, saya hapus tengahnya seperti ini. Jadi supaya kalian bisa melihat yang di sini hasilnya. Jadi nanti di sini hasilnya itu sama dengan 2X ya. 2X tambah 6. Karena dia ada A, maka harus kita bagi dengan A-nya. A-nya sama dengan 2. Jadi nanti di sini X tambah 3 ya. Lalu kalau sisanya ini tidak perlu menggunakan rumus lagi. Jadi langsung aja karena dia terdiri dari 2 angka juga, maka nanti di sini variabelnya variabel X. Jadi nanti di sini min 7X tambah 4 karena 4-nya positif jadi ditambah. Nah, hasilnya seperti itu. Menurut saya lebih gampang menggunakan metode Horner-Kino ini karena ya itu tadi, kita tidak perlu harus memfaktorkannya ya, menggunakan rumus aja min C per A dan min B per A. Untuk K1-nya min C per A, jadi tidak boleh tertukar. Dengan metode penyelesaiannya seperti tadi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.